Shalom saudara sekalian, kita akan melanjutkan perenungan kita. Kali ini sudah sampai pada surat Roma pasal keempat, ayat yang pertama hingga ayat ke-14. Masih dalam topik dibenarkan karena iman, justified by faith. Saya akan bacakan pada saudara Roma pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang tidak kerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, sebagaimana dalam perenungan beberapa hari terakhir ini yang telah kita dengar, bahwa kita ini dibenarkan karena percaya, bukan karena pencapaian atau usaha kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan no pain, no gain. Tidak ada pencapaian yang tidak didahului usaha atau kerja keras. Maka dalam memperoleh status dibenarkan ini, ungkapan yang tepat adalah no pain but gain. Artinya kita tidak bekerja, atau lebih tepatnya kita tidak berdaya melakukan apa-apa, namun kita mendapatkannya. Bagi kebanyakan orang, konsep ini sangat sulit diterima. Mana mungkin semudah itu kita dibenarkan di hadapan Allah? Dan itu juga yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun saudara, itulah kenyataannya. Bahkan Abraham, bapa leluhur yang sangat mereka hormati, teladan kesalehan dan figur yang begitu ideal hidupnya di mata orang Yahudi sekalipun, Abraham dibenarkan bukan karena usahanya melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Abraham dibenarkan bukan karena ia mentaati perintah sunat sebagaimana yang diyakini oleh orang Yahudi. Abraham dibenarkan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kenyataannya, sebelum dia disunat dan jauh sebelum hukum Taurat ada, Abraham sudah dinyatakan benar di hadapan Allah. Kapan? Alkitab mencatat Abraham dibenarkan pada saat ia percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Kejadian pasal 15 ayat 6 mencatat bahwa karena percaya, maka Tuhan menerima Abraham sebagai orang yang benar. Dan itulah yang terjadi pada kita juga, saudara. Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kini kita tidak lagi berdiri sebagai seteru Allah, melainkan sebagai orang benar karena Kristus. Betapa berharga, betapa indah, dan betapa melegakan berita ini, saudara sekalian. Ketika saudara mempercayai berita ini, hati ini rasanya plong, dipenuhi damai dan kebahagiaan, seperti yang dikatakan oleh Daud. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, maukah engkau juga mengalami kebahagiaan dan kelegaan seperti ini? Mungkin selama ini hatimu dipenuhi kegelisahan. Saudara telah berusaha sekuat tenaga. Saudara mungkin sebaik mungkin, namun tetap merasa tidak berdaya, tidak ada damai di hati. Tidak ada keyakinan bahwa apa yang saudara jalani sanggup menjamin saudara berdiri sebagai orang benar di hadapan Allah. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepadanya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus telah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Dan khusus bagi saudara yang telah mengalami anugerah ini, marilah kita jalani hidup ini dengan penuh syukur dan terus beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Saya berdoa kiranya kabar sukacita ini, yaitu dibenarkan karena iman, menjadi satu dorongan, satu kekuatan bagi kita untuk hidup tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Khususnya ketika segala sesuatu di hadapan kita tampak kabur dan tidak ada kepastian. Sebagaimana Abraham yang tetap setia
dan hidup berdasarkan imannya. Ketika dia meninggalkan tanah airnya dan menuju tempat yang Tuhan janjikan. Dia tidak tahu di mana dan seperti apa tempat itu. Namun dia tetap percaya dan menjalaninya. Dan ketika ia mentaati janji Tuhan, dalam menanti janji Tuhan yang tidak kunjung nyata selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah menyerah pada keadaan dan dia tetap percaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa beriman dan percaya pada Tuhan. Let us walk by faith, not by sight. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Allah yang memberkatimu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi